Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih setia belajar matematika bersama Cak Mat. Oke bro, kali ini kita akan belajar tentang persamaan logaritma part 2 atau bentuk yang kedua. Nah, bentuk yang pertama atau part 1 sudah dijelaskan di video sebelumnya. Nah, kali ini kita memasuki persamaan logaritma part 2 atau bentuk yang kedua. Seperti apa sih yang bentuk kedua ini? Nah, persamaan logaritma yang bentuk kedua ini seperti ini guys ya. Jadi ada A log fx sama dengan A log gx. Nah, untuk mencari nilai cukup fx sama dengan gx. Nah, ada syaratnya. Kenapa kok bisa fx sama dengan gx? Nah, ada beberapa syarat. Nah, tapi sebelumnya kita kotakin dulu nih. Jadi biar ingat persamaan bentuk keduanya adalah A log fx sama dengan A log gx. Oke, bro. Nah, syarat bentuk persamaan kedua ini ya adalah basis A. Nah, yang A itu basis ya. Basis A nilainya sama. Ingat, basis A nilainya sama. Dan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Ingat, lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Oke. Syarat yang kedua adalah fx dan gx nilainya harus lebih dari 0. Bingung sih saya harus lebih dari 0. Jadi gini, kedua-duanya ini fx dan gx itu nilainya harus lebih dari 0. Ketika x-nya sudah diketahui ya, terus kita uji x di fx dan gx itu nilainya kedua-duanya harus dari 0. Kedua-duanya harus lebih dari 0. Jadi itu yang x memenuhi syarat. Nah, bagaimana sih? Kok bingung saya Mas Yan? Kita langsung ke contoh aja lebih mudah. Ya, kita contoh ya. Ini ada contohnya adalah misal nih, ya contohnya nomor satu. Contohnya satu aja nih. Ya, 3 log x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 15 ya. Sama dengan 3 log x ditambah 3. Oke, syarat yang pertama apa? Syarat yang pertama adalah A-nya sama. A itu adalah basis ya. Kita sudah jelas nih, basisnya sama ya. Kalau kita cek, ya basisnya yang ini, yang dilingkari hijau. Ya, dia sama. Basisnya sama, oke. Selesai kalau basisnya sama. Baru yang kita lihat adalah fx-nya. Fx ya, ini fx, numerus fx-nya dan numerus g-nya. Masih ingat kan bahwasanya numerus ya itu yang setelah log ya, kalau sebelum log tapi agak ke atas itu namanya apa? Basis. Oke, kita sudah menentukan fx dan gx-nya. Fx-nya adalah x kuadrat kurangi 2x kurangi 15 dan gx-nya adalah x tambah 3. Kita cukup dengan penyelesaian seperti ini. Fx sama dengan gx ya. Ini khusus untuk bentuk yang kedua ini ya, dengan syarat yang seperti di atas ini kotakin warna hijau. Nah, ya ini syaratnya guys ya, syaratnya kalian kalau mau ngerjakan ingat-ingat syaratnya. Oke. Nah, fx sama dengan gx ya, berarti x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 15 sama dengan gx-nya adalah x ditambah 3. Oke. Nah, karena ini ada dua persamaan, yang satu di ruas kiri, yang satu di ruas kanan, kita jadikan satu ruas dan sama dengan 0 ya. Kita pindah yang ruas kanan ke kiri ya. Jadinya ini adalah x kuadrat dikurangi 2x. Nah, karena x di ruas kanan pindah ke kiri jadi dikurangi x. Ya enggak? Dikurangi x berarti ini 3 ya. Dikurangi 15 dikurangi 15, 3 pindah ruas ke kiri jadi dikurangi 3. Oke, berarti sama dengan 0.
Nah, berarti hasilnya tinggal X kuadrat dikurangi 2X kurangi X berarti 3X ya. Negatif 15 dikurangi 3 berarti negatif 18 sama dengan 0. Nah, kita sudah punya nih ya. Sudah punya persamaan dari Fx dan Gx ketika kita kelompokkan. Oke. Nah, setelah itu kita perlu memfaktorkan ya. Kita faktorkan nih yang X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 18 sama dengan 0. Berapa kalau kita faktorkan? Kalau kita faktorkan itu kemungkinan ya ada 2 ya. X ini X. Berapa kali berapa yang hasilnya negatif 18? Atau mudahnya berapa kali berapa yang hasilnya 18? 2 kali 9 bisa ya. 6 kali 3 bisa. Tapi dua bilangan itu ketika dijumlahkan hasilnya negatif 3. Ya. Kalau hal itu yang diinginkan berarti di sini otomatis 6 ya. Kita selisihnya adalah 3 kan biarnya 6 dan 3. Biar hasilnya ketika dijumlahkan negatif 3 berarti ini yang kiri ini adalah negatif 6 ya. Yang 3 ini kanan adalah positif ya. Jadi faktornya adalah X kurangi 6 kali X tambah 3 sama dengan 0. Maka X yang pertama sama dengan 6 atau X yang kedua sama dengan negatif 3. Nah, apakah sudah sampai langkah ini selesai? Belum, teman-teman ya. Jadi langkah ini masih kita perlu menguji titik. Uji titiknya kemana? Ke Fx dan Gx ya. Uji titik. Uji X saja ya. Uji X ke numerus. Numerus itu ya persamaan ini ya. Untuk bentuk kedua ini ya. Numerus Fx dan Gx. Oke, bro. Kita uji yang negatif 3 terlebih dahulu ya. X sama dengan negatif 3. Kita uji ke Fx. Nah, langsung saja. Karena persamaannya Fx itu sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 15. Berarti sama dengan X-nya adalah negatif 3 kuadrat dikurangi 2 kali negatif 3 dikurangi 15. Berarti hasilnya ini adalah teneng. Hasilnya adalah 9 ya. Sorry. Wah, ketekan nih. Aduh, sorry bro. Sorry. Kita back dulu. Nah, oke. Ini hasilnya berarti 9 dikurangi negatif 2 dikali negatif 3. Berarti positif 6 dikurangi 15. Jadi hasilnya adalah 0. 9 tambah 6, 15. 15 kurangi 15, 0. Baru kita substitusikan ke Gx juga. Masih di X yang sama dengan negatif 3. Sama dengan X ditambah 3. Jadi sama dengan negatif 3 ditambah 3. Maka hasilnya juga berapa? Juga 0. Masa 0? Ya enggak? Iya, 0. Ya. Ini kok 0. Dari mana 0? Dari penghitungan yang sudah kita lakukan. Asik. Ya. Jadi ini negatif 3 sama dengan negatif 3 ditambah 3 sama dengan 0. Syaratnya apa? Syaratnya adalah harus lebih dari ya enggak? Fx dan Gx harus lebih dari 5. Nah, sekarang kita cek nih ya. Yang uji X sama dengan 6 ya. Kita cek uji X sama dengan 6. Nah, yang pertama adalah Fx lagi nih. Fx sama dengan, kita langsung saja ya, kita substitusikan Fx sama dengan 6 kuadrat
ya, ditambah sorry dikurang. Kita hapus dulu, ini dikurang. Oke, lanjut. Dikurang 2 kali 6 dikurang 15. Berapa ini? 6 ini sama dengan 36 ya. Dikurang 12 kurang 15. Jadi ada 36 dikurangi 27. Maka hasilnya adalah berapa? 19. Bener nggak? 19. No, yang benar adalah 9. Oke. Nah, sekarang kita ke GX-nya nih. GX-nya berarti sama dengan kita substitusikan langsung. Berarti 6. Ya, 6 ditambah 3 sama dengan 9. Oke. Nah, syaratnya tadi apa? Syaratnya, nah, kalau kita sudah uji X-nya, mana yang memenuhi himpunan penyelesaian, itu bisa kita lihat dari uji X-nya. Nah, kalau kita lihat, yang pertama adalah 0 uji X-nya. Hasilnya kedua-duanya 0. Padahal syaratnya itu harus lebih dari 0 ya. Ini loh guys. Syaratnya harus lebih dari 0. Dua-duanya, nggak boleh salah satu. Ya. Kalau salah satu ini 0, ini lebih dari 0 bagaimana? Berarti tidak memenuhi. Kalau sama dengan 0 dan 0 juga tidak memenuhi. Jadi untuk bisa disimpulkan, jadi X sama dengan negatif 3 tidak memenuhi. Ya, tidak gini. Aduh, kepencet. Sorry. Tidak memenuhi. Oke. Nah, terus yang X sama dengan 6 adalah memenuhi. Jadi HP-nya HP 3 log nah, X kuadrat dikurangi 2X kurangi 15 ya sama dengan 3 log X tambah 3 adalah X sama dengan 6. Oke, gampang kan? Sangat gampang yang bentuk kedua ini. Jadi kalian harus sering berlatih bro ya. Kalau lupa buka lagi videonya, cari soal, selesaikan soal. Intinya apa? Kalian harus ingat syarat bentuk persamaannya ya. Kalau A log fx sama dengan A log gx, oke, cara menyelesaikan himpunan penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx. Ada syaratnya ya. Syaratnya adalah ketika uji ke numerus fx dan gx itu nilainya lebih dari 0. Oke bro, sampai sini paham? Insya Allah paham. Tetap semangat belajar matematika bersama Cak Mat dan terima kasih, semoga bermanfaat. Next video selanjutnya persamaan logaritma bentuk ketiga. Oke bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.